Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nuraini Andrea dan Warna Satuan Hasanah akan menjelaskan tentang kesusastraan zaman Jodai. Jodai Bungaku disebut juga sebagai kesusastraan zaman Yamato karena pada saat itu kegiatan politik itu berpusat di Yamato. Nah, Jodai Bungaku ini dapat dipastikan berakhir ketika ibu kota pemerintahannya pindah ke Heian pada tahun 794. Tetapi permulaannya tidak dapat diketahui secara pasti. Jadi nggak ada yang tahu kepastian dari kapan sampai kenapa ada di Yamato gitu deh. Lalu usaha penyatuan negara Jepang mengalami kemajuan sekitar abad ke-4 sampai abad ke-5. Dan di bawah dinasti Yamato didirikan menjadi sebuah negara kesatuan. Penerimaan kebudayaan Cina sudah terjalin sejak abad ke-3. Selain itu, buku-buku pun banyak didatangkan dari negeri Cina dalam bidang pemikiran, yaitu Shishoshi, seperti Jukyo, Konfusianisme, dan pemikiran Rousseau, Lao-tzu, dan Chuang-tzu. Itu pemikiran Rousseau. Cukup banyak penggemarnya. Di antara unsur-unsur kebudayaan Cina yang diimpor, yang sangat berpengaruh dan membuka lembaran baru pada kesusastraan Jepang adalah tulisan kanji. Berkat ada tulisan kanji, orang Jepang dapat menulis kesusastraannya. Selanjutnya, tulisan kanji dikembangkan sampai menghasilkan huruf hiragana dan katakana, sehingga meletakkan dasar perkembangan kesusastraan. Jadi kesusastraan yang ditulis huruf hiragana dan katakana muncul sejak zaman Heian, atau biasa juga disebutnya huruf kana. Selanjutnya ada keadaan kesusastraan. Pada zaman Jodai, terdapat suatu masa yang panjang sekali, yang hanya mengandalkan media dan dari mulut ke mulut. Kesusastraan yang disampaikan secara lisan ini dalam bahasa Jepang disebut koso bungaku. Koso bungaku lahir dari kelompok masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat juga. Karena penyampaiannya secara lisan, maka koso bungaku ini bersifat tidak stabil dan berubah-ubah. Nggak pasti. Beberapa ciri khas Jodai Bungaku yaitu ada 2. Sebagian besar diisi oleh koso bungaku yang berpangkat pada rakyat. Yang kedua, selebihnya diisi oleh kepopuleran lirik individual yang masih segar karena baru saja lahir dan indah karena memiliki kesempurnaan. Selanjutnya ada karya sastra. Ini beberapa karya sastra yang sudah ada pada zaman Yamato atau zaman Jodai. Yang pertama itu ada Kokiji. Kokiji itu ditulis sekitar tahun 711 sampai 712 oleh Ono Yasumaro atas perintah Kaisar Genmei. Kokiji terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Kamitsumaki, Nakatsumaki, dan Shimotsumaki. Lalu yang kedua ada Nihonshoki. Nihonshoki itu ditulis tahun 720 oleh Ono Yasumaro atas perintah Pangeran Toneri. Nihonshoki berisi tentang mitos para dewa dan kisah para kaisar. Jadi di Kokiji dan Nihonshoki itu penulisnya sebenarnya sama, hanya perintahnya itu yang dibedakan. Lalu ada Manyoshu. Manyoshu adalah kumpulan pantun lama. Di dalam Manyoshu terdapat kayo, waka, dan kamushi atau syair Cina. Dan terdiri dari 3 bagian, yaitu zoka, pantun biasa, somong, pantun cinta, dan bangka, pantun sedih. Yang selanjutnya ada Kaifuso. Kaifuso adalah kumpulan koleksi puisi Cina tertua yang ditulis oleh orang Jepang atas perintah Kaisar Kobung. Pada masa itu, puisi Cina merupakan karya paling berkelas dibanding waka atau pantun Jepang.
karena asal mula semuanya itu berasal dari Cina. Jadi itulah kenapa kumpulan koleksi puisi Cina itu yang paling tua dan merupakan karya berkelas. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kesusastraan pada zaman Jodai. Yang pertama itu ada Shinwa, yaitu mitologi. Dari hewan-hewan yang diciptakan oleh penulis. Yang kedua ada Densetsu, yaitu legenda. Yang ketiga ada Setsuwa, dongeng. Cerita-cerita anak. Yang keempat ada Norito, mantra-mantra sihir. Terus yang kelima ada Senmyo, perintah. Yang keenam ada Kayo, nyanyian. Dan yang ketujuh ada Kanshinbun, syair. Ya, sekian presentasi dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.